Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon semuanya, apa kabar nih? Nah, jadi selama 1 jam ke depan, saya akan menemani sahabat Eljon sekalian dalam program Indonesia Business Forum dalam acara Productivity and Performance Mentoring bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara perusahaan keluar dari perangkap penciutan bisnis tiap tahun. Maka dari itu, saya sudah mengundang narasumber untuk berbincang-bincang. Beliau adalah Bapak Benny Cuaca. Halo Pak, halo, apa kabar? salam kenal. Siap. Senang sekali Bapak bisa hadir bersama kami di sini Pak. Terima kasih Mawar. Nah, jadi untuk episode kali ini Pak, kita akan membahas mengenai bagaimana cara perusahaan keluar dari perangkap penciutan bisnis tiap tahun nih Pak. Good. Nah, langsung saja yang pertama nih ya Pak pertanyaannya. Boleh, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu SWOT analisis sih Pak? Baik, terima kasih Mawar. Terima kasih sahabat Eljon. Kita mulai lagi pembelajaran sharing kita di hari ini. Topiknya itu adalah Achieve Target Revenue Through Productivity and Performance. Oke, kita akan bagi 4 segmen. Segmen 1 itu adalah kita melakukan SWOT analysis. Yang kedua itu adalah Customer Expectation Analysis. Yang ketiga, Competitor Analysis. Yang keempat adalah Understanding. Oke, kita mulai dulu dari sisi SWOT Analysis. Apa itu SWOT Analysis? SWOT Analysis itu adalah Mawar, kalau boleh saya pakai bahasa sehari-hari adalah kita memapping sebenarnya perusahaan kita itu berada di positioning mana. Contoh simpelnya gimana ya Pak Benny? Asumsi Mawar mau menuju ke titik tujuannya, contoh ke mall A. Oke. Maka Mawar harus tahu mau dijemput di mana. Baru tahu mau pergi kemana. Sepakat ya? Nah, SWOT analysis ini membantu kita memapping positioning awal kita tuh sekarang berada di mana. Perusahaan tuh sekarang berada di mana sih gitu loh. Sehingga kita bisa clear, oh Pak, saya berada di kuadran A, kuadran B, kuadran C. Nah, goal kita tuh mau ke kuadran mana itu. Sampai sini clear dulu ya Mawar ya? Iya Pak. SWOT analysis poinnya adalah untuk memapping positioning awal. Okay. Toolsnya terdiri dari analisa apa saja ya? SWOT analysis itu dibagi dua. Satu, internal analysis. Yang kedua adalah external analysis. Internal analysis kita bagi dua. Satu adalah strength point, yang kedua adalah weakness. Nah, setiap orang, setiap perusahaan pasti punya strength point-nya. Yep. Nah, begitu juga Tuhan yang menciptakan manusia saja Mawar, manusia itu sendiri saja tidak sempurna. Iya. Nah, apalagi perusahaan pasti juga punya yang namanya weakness. Nah, ini yang kita mau analisa, strength point kita apa, weakness kita apa gitu loh. Sampai sini clear ya? Yap. Nah, asumsi awal aja kita main simulasi. Mawar, kira-kira strength point kamu apa? Modeling basicnya Pak. Modeling ya? Yap. Oke, good. Kira-kira kelemahan kamu di mana? Kelemahannya saya anaknya sedikit ceroboh nih Pak. Nah, oke. Nah, kita mapping di sini. Strength point kamu apa, weakness kamu apa gitu loh. Nah, sama kayak corporate. Kita juga harus mapping itu Mawar. Sahabat Eljon. Kekuatan perusahaan ini bergerak di bidang apa sih kekuatan perusahaan ini? Pak, perusahaan kami itu kuatnya itu adalah di improvement. Perbaikan terus-menerus Pak, continuously improvement Pak. Tapi weakness kami itu lemahnya itu adalah ya, kami banyak tim yang masih knowledge-nya masih kurang. Nah, sehingga dengan strength point tadi itu continuously improvement itu bisa mengimbangi yang namanya weakness tadi. Clear ya? Nah, kita harus mau tahu dulu ini Mawar sama sahabat Eljon untuk internal analysis. Oke, yang kedua adalah apa Mawar? External analysis. External analysis kita bagi dua, satu adalah opportunity, yang keduanya adalah threat, ancaman. Yep. Peluang Dan ancaman. Menurut saya Mawar, sahabat Eljon, yang namanya ancaman itu tidak pernah ada. Kapan itu bisa jadi ancaman bagi kita? Karena kita sebagai corporate, sebagai perusahaan itu tadi, tidak siap untuk menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, kalau kita siap, maka seluruh peluang itu kita bisa dapetin. Nah, karena ketidaksiapan kita tadi itulah membuat kita menjadi, waduh Pak Benny, kompetitor kita itu lagi lakukan A, B, C, D, F, G Pak Benny. Sehingga itu ancaman bagi kita.
Ya, ancaman karena kamu nggak siap. Kalau kamu siap kan nggak berarti jadi ancaman. Yap, Nah, benar Pak. itulah mindset daripada SWOT analysis. Sampai sini clear, Mawar? Clear Pak. Ya, sahabat Eljon, saya lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang di SWOT analysis itu ada 4 kuadran. Di mana kuadran pertama itu adalah kita berada di posisi strength point kita tuh kuat di situ, sama kita punya peluang. Yang kuadran yang paling ditakuti oleh corporate itu adalah apa? Kita tuh ternyata dibandingkan strength dengan weakness, kita lebih banyak weakness-nya daripada strength-nya. Itu satu. Sehingga membuat kuadran kita tuh kalau dari sisi sumbu X itu berada di posisi negatif. Oke, kalau kita bicara diagram Cartesius, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai eksternal antara opportunity dan ancaman tadi, peluang dan ancaman tadi itu di sumbu Y, itu kita lebih cenderung merasa perubahan kondisi yang terjadi di eksternal tadi itu banyak ancaman di kita. Nah, sehingga berada di koordinat Cartesius tadi di sumbu Y itu berada di Y-nya negatif. Jadi banyak weakness-nya, banyak ancamannya. Nah, kalau berada di kuadran ini, maka yang muncul itu adalah strategic defensif. Apa itu Pak ini defensif? Strategik bertahan. Strategik di mana kita harus menciutkan bisnis kita. Nah, pertanyaan kita hari ini, apakah business owner itu mau targetnya dari tahun ke tahun itu diturunkan? Jawabannya pasti nggak mau. Iya Pak. Owner tuh maunya apa? Kalau bisnis setiap tahun target revenue-nya harus naik, bertumbuh dan bertumbuh. Nah, tapi kalau kita sekarang berada di positioning-nya, di posisi weakness-nya lebih banyak daripada strength, berarti X-nya negatif ya Mawar? Iya. Dan sumbu Y-nya itu lebih banyak mengandung ancaman sehingga Y-nya berada di posisi negatif. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Karena bertumbuh itu harus berada di mana Pak Beni? Harus berada di kuadran apa? Berada di kuadran strength-nya kita kuat, positif, jadi di X-nya positif, dan di Y-nya juga harus positif. Nah, disinilah terkadang kita tidak pernah menyadari bahwa kondisi kita itu berada di kuadran negatif tadi, kuadran ketiga. Nah, setelah kita tahu ini Mawar, oke, kita analisa, kita tahu positioning kita berada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga itu adalah penciutan bisnis. Nah, setelah kita tahu itu, apa yang harus kita lakukan next-nya? What next-nya apa sih? Caranya gini Mawar, kita lakukan eliminasi, kita buat lagi analisisnya ada 4. Strength point analysis kita lakukan 3. Analisa kekuatan kita tuh 3. Faktor yang kita terkuat tuh apa sih? 1, 2, 3. Weakness-nya juga sama, 1, 2, 3. Peluangnya juga sama, 1, 2, 3. Ancamannya pun juga sama. Nah, dari 4 variabel tadi Mawar, sahabat Eljon, dari 4 tadi, strength point, weakness, opportunity sama threat tadi itu, kita harus bisa melakukan cross elimination. Strength point kita, contoh tadi adalah continuously improvement. Weakness kita itu adalah karyawan kita itu masih kompetensinya masih rendah itu loh. Nah, apa harus kita lakukan dari sini, sisi ini? Pak Beni gini aja, kalau gitu memang kompetensi karyawan kita tuh masih rendah, tapi karyawan kita tuh punya good attitude. Nah, dengan semangat belajar yang kuat, ya udah kita lakukan training, people develop. Muncullah top prioritas yang pertama itu adalah people development. Top prioritas yang pertama. Ada lagi, kita lihat lagi, Pak, ini ada ancaman Pak. Ancamannya Pak, di luar sana kompetitor kita itu bermain dari sisi teknologi Pak. Nah, kita belum nih. Nah, apa harus kita lakukan? Sama, kita lihat lagi. Strength point kita apa? Continuously improvement tadi ya. Yep. Nah, ya ayo kita improve dong prosesnya. Dari yang offline menjadi online. Atau dari online menjadi offline, strategiknya tadi itu loh. Nah, sehingga dari sini dengan melakukan cross function tadi Mawar dan sahabat Eljon, kita bisa melahirkan top 3 prioritas apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar daripada jebakan penciutan bisnis tadi. Satu tadi contoh, ya udah kita lakukan people develop. Yang kedua, kita lakukan adalah internal process improvement. Dari sisinya apa? Bisnis kita itu sekarang offline, jadi bisnis kita maunya online. Dari situ yang kita lakukan cross elimination tadi. Yang ketiga, apalagi kita melakukan, Pak Beni kalau gitu kita lakukan menghadapin harga yang pesaing itu yang kompetitor tuh harganya cukup murah, tapi kita kelihatan mahal, maka yang harus kita lakukan itu adalah internal process improvement. Lead time prosesnya, operational excellence. Karena kita tadi strength point-nya di continuously improvement,
Ya udah kita lakukan itu tadi, perbaikan dan berkelanjutan di internal proses. Nah, sehingga 3 fokus kita tadi itu menghasilkan yang namanya top 3 prioritas. Jadi nggak bisa fokus di suatu perusahaan itu Mawar, sahabat Eljon, mau melakukan semuanya. Nggak akan fokus. Nah, kita selesaikan dulu 3 bulan pertama top 3 prioritas kita ini. Kuartal kedua top 3 prioritas kita apa lagi gitu loh. Nah, ini yang harus kita benar-benar matangin di sini. Sehingga clear, step by step ya perusahaan itu clear gitu. Mau lakukan improvement apa dari kuartal 1, 2, dan 3, 4 gitu loh Mawar. Nah, kalau perusahaan itu maunya semua, Pak, saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau D, boleh nggak apa-apa. Akhirnya jadi top 100 prioritas. Terus yang mana mau dikerjain? Nggak tahu. Benar, Pak. Jadi harus ada fokusnya ya, Pak? Good. Poinnya di situ. Nah, toolsnya yang kita pakai itu adalah SWOT analysis tadi. Mapping dulu kita punya positioning. Setelah kita mapping, kita punya positioning tadi. Oke, kita akui bahwa positioning kita tuh berada di tengah-tengah jurang penciutan bisnis. Kita sportif. Oke, deal. Perusahaan kami berada di sini. Tapi gue mau keluar nih tahun ini. Nah, cara keluarnya gimana? Buatlah top 3 prioritas secara berkala untuk bisa keluar daripada jebakan tadi. Nah, di sini poinnya yang harus benar-benar perusahaan itu sadari. Kebanyakan perusahaan Mawar, sahabat Eljon, pimpinannya cuma ngomong, ayo tingkatkan sales, ayo kita apa? Ya ayo. Terus how to-nya gimana? Apa yang mau diprioritaskan? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena kita nggak pernah mapping tadi. Cuma ada instruksi, tingkatkan sales. Dipanggillah motivator, ayo semangat, iya. Perusahaan ini butuh how to-nya. Butuh aksi nyatanya ini ya, Pak? Good. Bukan butuh cheerleaders. Ya cuma teriak-teriak doang gitu. Benar banget, Pak. Semangat oke, deal. Tapi how to-nya. Terus kalau kita sudah sepakat top 3 prioritas tadi, maka seluruh fokusnya corporate, people-nya, resources-nya, itu semuanya mengarah ke top 3 prioritas harus sukses. Sehingga nggak kemana-mana. Ada yang melenceng ke kanan, ada yang melenceng ke kiri gitu loh. Ini yang penting kita ikat. Karena di perusahaan itu Mawar, resources-nya terbatas. Benar, Pak. Dengan resources terbatas kita mau mendapatkan benefit, impact bisnis yang banyak itu loh. Nah, ditahan dulu ya, Pak. Sahabat Eljon semuanya udah clear nih ya, apa itu SWOT analysis, kemudian di mana perusahaan harus tahu di mana tempat mereka berada, apa aja strength mereka, weakness mereka. Nah, saya akan menilik lebih dalam lagi tentang achieve target revenue in 2020 through productivity and performance. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Indonesia Business Forum. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.